Selamat siang, salam dan bahagia. Saya Frederikus Indret Notonu, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Manggarai pada SMA Negeri 2 Setar BC Langke Majong. Hari ini di samping saya sudah ada Pak Remigius Onta selaku guru sejarah, dan pada hari ini kami akan melaksanakan pra observasi kelas. Bagaimana? Selamat siang Pak Remi. Selamat siang Pak Retno. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra observasi. Nanti sebelum kita melaksanakan supervisi kelas, kita melaksanakan percakapan pra observasi kelas dulu. Ya, hari ini kita akan melaksanakan pra observasi kelas. Nah, tujuan dari pra observasi ini supaya bagaimana nanti kesiapan dari Pak Remi ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, lalu kemudian untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran, dilakukan proses pembelajaran pra observasi ini sebagai persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran agar Pak Remi lebih siap ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, sehingga Pak Remi juga bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada murid-muridnya di kelas nanti. Nah, itu tujuan dari pra observasi kita hari ini. Nah, ada pun beberapa pertanyaan saya sebentar Pak Remi yang nantinya Pak Remi juga bisa menjawab. Ya. Terus untuk pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran dari Pak Remi sendiri nanti apa? Baik Pak Retno, tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan nanti pas observasi di kelas ada dua. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan proses masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Lalu yang kedua mendeskripsikan terbentuknya jaringan awal perdagangan Indonesia. Itu saja. Jadi ada dua punya tujuan pembelajaran yang Pak Remi nanti bawakan di kelas ya. Terus kira-kira aspek pengembangan yang ingin dicapai Pak Remi pada saat pembelajaran itu apa aspeknya? Aspek dari pengembangan yang menjadi sasaran pembelajaran pada saat observasi nanti, jadi ada dua juga, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Jadi untuk pengembangan pengetahuan, jadi siswa menyimak dan menguraikan hasil video yang mereka tonton dan kolaborasikan dengan buku bacaan yang relevan tentang terkait dengan materi proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dan terbentuknya jaringan awal perdagangan Indonesia. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, yaitu menulis rangkuman dari hasil pengamatan dan juga bacaan dari buku yang relevan. Itu saja. Jadi di aspek pengetahuannya hari ini akan menyuruh siswa untuk menyimak video berupa tayangan dan buku yang relevan ya. Dan di aspek keterampilannya yaitu menulis, begitu. Iya. Terus rancangan pembelajaran yang ingin Pak Remi terapkan di dalam kelas nantinya seperti apa rancangan? Kalau untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti, itu poin yang pertama, strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membagikan kelompok berdasarkan kemampuan dan keaktifan siswa. Jadi Pak Remi akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Lalu kemudian media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas nantinya apa?
media yang saya gunakan nanti pas supervisi, yang pertama itu laptop, yang kedua handphone, lalu yang ketiga video dan lembar kerja peserta didik. KPD, ada laptop, handphone, video, dan KPD. Terus dari media pembelajaran yang digunakan di kelas. Jadi kira-kira kapan eksekusinya kegiatan ini? Kapan dilaksanakan untuk proses supervisi di kelasnya? Kebetulan Pak, hari Kamis jam pelajaran ke-6 dan ke-7 saya ada les di kelas 10B. Oh iya, berarti hari Kamis jam ke-6-7. Ya, jam ke-6-7 di kelas 10B. Oke. Jadi pada saat kegiatan supervisi kelas nanti Pak Remi, saya akan mencatat beberapa hal berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, dan ada beberapa catatan-catatan kecil nanti pada saat Pak Remi membawakan atau melakukan supervisi kelas. Jadi itu sekedar pemberitahuan. Lalu kemudian dari pertemuan kita hari ini, yaitu kegiatan pra-observasi kelas, apa yang Bapak ini rasakan atau dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kira-kira hal apa yang Dari percakapan kita hari ini itu setidaknya memberikan semangat baru bagi saya, karena dasarnya ada teman yang memberikan penilaian terhadap proses belajar dan mengajar yang akan saya lakukan. Sehingga dari itu, dari dalam diri saya juga muncul semangat untuk mencoba untuk melakukan yang terbaik. Jadi coba untuk melakukan yang terbaik, ya. Semoga pada pertemuan supervisi kelas nanti berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa hambatan. Ya, mungkin untuk percakapan pra-observasi kita hari ini demikian saja. Sampai bertemu di supervisi kelas, dan nantinya dari supervisi kelas juga nanti ada yang namanya pasca observasi. Ada pra-observasi, supervisi, dan pasca. Nanti setelah supervisi kita juga akan melaksanakan pasca observasi. Demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga sukses Pak Remi untuk supervisinya nanti, dan selamat siang. Kita cek dulu kehadirannya. Ya, Pak. Dukung. Namur. Ada Pak. Banut. Ada Pak.
Yusta, Hadir Pak. Juwita, Hadir Pak. Suna, Hadir Pak. Nanggu, Afi, Hadir Pak. Sari, Abilin, Hadir Pak. Kartan, Hadir Pak. Kusenti, Hadir Pak. Idam, Ada Pak. Jelita, Hadir Pak. Parung, Sedoma, Hadir Pak. Intan, Ada Pak. Manzi, Ada Pak. Bunga, Nendong, Hadir Pak. Levolata, Ada Pak. Zaharu, Susanto, Rena, Hadir Pak. Gagung, Nondong, Ada Pak. Nanus, Daniati, Sakazaki. Sandro, Ada Pak. Purnama, Ada Pak. Mundur, Ada Pak. Imun. Hadir Pak. Yang tidak hadirnya 2 orang nih. Ya Pak. Ada Pak. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita pada siang hari ini, saya minta satu orang dulu untuk mengantarkan kita dalam doa. Sendiri. Curahkan kepada kami, semoga apa yang Bapak berikan kepada kami, kami dapat menerima. Bapa kami Baik, materi kita pada kesempatan ini itu tentang jalur perdagangan di masa Hindu-Buddha dan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dan mendeskripsikan terbentuknya jaringan awal perdagangan Indonesia. Untuk materi selanjutnya nanti saya bagikan dalam bentuk kelompok, oke? Nanti kita diskusikan terkait materi yang akan kita bahas. Tapi sebelum ke materi, mari kita ice breaking dulu ya, supaya tidak ngantuk. Oke, silakan keluar dari tempat duduk kalian. Jadi untuk ice breakingnya supaya semangat untuk mempelajari materi tentang teori masuk Buddha dan juga jalur perdagangan awal di Indonesia. Jadi speakingnya A, B, C, G. Tahu A, B, C, G? Tidak. Aku, A-nya aku, B-nya
Apa B? Bermain itu B-nya. C-nya ceria, G-nya gembira. Jadi untuk speaking ABCD ini nanti kalian dengar apa-apa dari saya Jadi kalau saya bilang ABCG kalian ikut lalu kalau saya bilang maju kalian maju kemudian mundur. Jadi itu ya sebenarnya. Kemudian ada juga ABCG sebaliknya. Jadi kalau saya suruh maju itu artinya kalian mundur. Kalau sebaliknya oke, kita mulai ABCG. Sebenarnya maju kiri kanan ABCG sebaliknya maju mundur kiri kanan oke. Oke, setelah speaking saya rasa kalian sudah hilang kesenangannya ya. Lalu kita lanjut ke materi. Tadi materi untuk kali ini masih ada kaitan dengan pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai agama Hindu-Buddha yang ada di pertemuan kali ini kita bisa sampai ke Indonesia. Untuk itu nanti kita bahas teori masuknya dan juga jalur perdagangan. Karena agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia tidak terlepas dari jalur perdagangan yang mana letak Indonesia ini sangat strategis. Lalu untuk tidak memperpanjang kata, tadi posisinya sudah berkelompok. Kemudian gunakan handphone Anda untuk menyimak materi melalui video yang kalian tonton nanti. Lalu setelah itu kalian kerjakan di LKPD yang saya bagikan. Lalu di akhir materi nanti yang kamu kerjakan itu ada juga lembaran refleksinya. Oke. Langsung saja saya bagikan LKPD-nya. Baik, LKPD dan juga lembaran refleksinya sudah dapat semua toh? Lalu selanjutnya ada suruhan di LKPD itu kalian diminta supaya menuliskan lihat di situ.
ada tabel di situ pada nomor yang pertama ya. Teori pendukung, ada beberapa teori sudah ditentukan di situ. Lalu kalian tinggal mensari tokoh yang mengemukakannya, kemudian apa yang dia kemukakan itu, lalu bukti dukung. Siapa? Lalu untuk pertanyaan nomor 1 itu masih ada kaitan dengan nomor yang kedua. Ya, nomor yang keduanya tuliskan kesimpulan ini kalian dapat dari kelima teori yang ada itu. Nah, untuk bisa mengerjakan itu, kalian bisa memanfaatkan media yang ada Tadi handphone tadi sudah disiapkan, kemudian juga buku-buku pelajaran Kalian bisa mengkolaborasikan dua sumber ini, dari video dan dari buku nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan itu. Bisa? Coba. Siap Oke, kita mulai. Silakan buka videonya, nonton, kemudian baca-baca pelajaran.
Baik, sudah. Waktunya untuk mengatakan sudah selesai. Kini tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Tetapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Saya minta semuanya berdiri. Lalu saya minta semua untuk memimpin kita berpancasila ya. 1, 2, 3. Oke, silakan kembali. Baik, kesempatan yang pertama saya berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Silakan. Teori pendukung 1. Teori Brahmana. Tokoh yang mengemukakan teori Brahmana adalah J.C. Van Leeuwen. Isi teori dari teori Brahmana adalah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh pendeta. Bukti sejarah teori Brahmana adalah prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Indonesia yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. 2. Teori Waisya. Tokoh yang mengemukakan teori Waisya adalah N.J. Crow. Isi teorinya adalah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Teori Waisya adalah keberadaan kampung kiri. 3. Teori Ksatria. Tokoh yang mengemukakan teori Ksatria adalah F.D.K. Bose. Isi teori dari Ksatria adalah meyakini bahwa agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh golongan ksatria atau bangsawan dan prajurit. Bukti sejarah teori Ksatria adalah keberadaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha pada awal Masehi yang didirikan oleh tokoh keturunan India. 4. Teori Sutra. Tokoh yang mengemukakan adalah
Van Faber. Isi teori dari sutra adalah agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para golongan Sudra atau disebut juga sebagai Buddha. Bukti sejarah dari teori Sudra, banyaknya keturunan India yang bermigrasi di Indonesia. Yang kelima adalah teori arus balik. Tokoh yang menentukan adalah FTK Bos. Teorinya menyatakan bahwa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah mereka yang memiliki semangat untuk menyebarkan Hindu Buddha, yaitu para Brahmana, kaum rohaniwan, ahli filsafat yang sampai ke Indonesia dengan mengikuti jalur perdagangan. Bukti sejarahnya adalah vihara di Nalanda. Baik. Kesimpulannya adalah agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu diajarkan atau dibawa oleh orang India ataupun oleh orang Indonesia itu sendiri. Baik, demikian hasil presentasi kami. Sesi berikutnya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materinya. Oke, mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 1 ini dengan tepuk bum mantap. Ya Pak. Oke, kita mulai. Tepuk sama-sama ya, tepuk bum mantapnya. Mulai. Oke, silakan dulu untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 ini sudah. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada kelompok 2. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman yang saya kasihi. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori masuknya Hindu dan Buddha. Isi teori menurut Brahmana. Kebudayaan Hindu-Buddha di India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercolak Hindu-Buddha di Indonesia. Teori menurut Vaishya. Menurut orang-orang India yang datang ke Indonesia, bagian besar adalah para pedagang. Mereka berdagang dan menetap cukup lama sehingga terjadilah perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Teori menurut Satria. Menurut pada abad 2-5 Masehi, Kepulauan Nusantara kedatangan para petualang asal India atau para ksatria. Para petualang asal India tersebut terlibat dalam konflik, perebutan kekuasaan dan pengaruh antar suku-suku yang ada di Kepulauan Nusantara. Teori menurut arus balik. Banyak pemuda di Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memproses ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ajarannya. Tokoh yang mengemukakannya. Tokoh yang mengungkapkan teori Mahrama. Tokoh yang mengungkapkan J.C. Van Leeuw. Teori Vaishya, tokoh yang mengungkapkan N.J. Brown. Teori Ksatria, tokoh yang mengungkapkan C.C. Bird. Teori arus balik, tokoh yang mengungkapkan F.D.K. Bos. Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
Terima kasih dari kelompok 2 atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Pertanyaan, apakah yang mempengaruhi masyarakat Indonesia mudah dan mau menerima kepercayaan Hindu Buddha? Mantap ya. Terima kasih kepada sebagainya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Menurut orang India yang datang ke Indonesia, sebagian besar adalah para pedagang. Mereka berdagang dan menetap cukup lama sehingga terjadinya perkawinan dengan perempuan pribumi. Jadi menurut kami, itulah yang menyebabkan masyarakat Indonesia mudah dan mau menerima kepercayaan Hindu dan Buddha. Kalian telah menjawabnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 maupun kelompok lain yang menanggapi pemaparan materi mereka melalui pengajuan pertanyaan. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2 dengan tepuk tangan. Nah, seperti biasa sudah kita lakukan sebelumnya tadi, kita mulai ya. Ayo sama-sama tepuk punggung. Ya. Oke, baik. Untuk sesi diskusi bertanya jawabnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan mempertegaskan kembali terkait materi kita pada siang hari ini terkait dengan masuknya agama Hindu Buddha dan jalur perdagangan di Indonesia. Jadi kita mulai dari jalur perdagangan ini. Kenapa sampai agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia? Itu karena yang pertama, letak Indonesia itu sangat strategis di jalur perdagangan antara orang India dan Cina. Yang mana dua negara tersebut kalau melakukan perdagangan mereka harus melewati perairan Indonesia. Sehingga Indonesia ini dengan mudah masuk pengaruh budaya dari luar ya. Salah satu contohnya tadi agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Jadi sebetulnya dari kelima teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, tadi apa yang sudah kamu jelaskan itu tadi sudah pas ya. Kata kuncinya yang pertama teori Brahmana, yaitu agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendeta. Jadi itu ya. Kemudian yang kedua teori Ksatria, para prajurit. Jadi agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para prajurit. Begitupun dengan Vaisya, dibawa oleh para pedagang. Lalu yang terakhir ini teori arus balik. Jadi kalau kamu ke pantai, mandi di air laut, jadi ada arus pakai ombak itu ya. Jadi ombak itu pukul kalian bisa keluar, lalu dia tarik kembali. Itu yang membuat kalian terhanyut. Jadi teori arus balik ini maksudnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita pergi ke India, lalu tujuannya itu apa? Untuk memperdalam ajaran Hindu. Lalu pas pulang dari Indianya, kita menyebarkan ajaran Hindu Buddha itu ke sesama orang Indonesia. Jadi itu ya, masuk teori arus balik. Lalu terkait dengan pertanyaan dari teman kalian tadi, pertanyaan tadi kenapa agama Hindu Buddha itu mudah sekali diterima oleh orang Indonesia? Oke, kalau kita pada kesempatan ini belajar tentang agama Hindu Buddha, nanti setelah ini kita akan mempelajari tentang
agama Islam. Jadi agama yang pertama Hindu, lalu menyusul Islam. Tetapi kalau dibuat perbandingan sekarang, justru agama Islam yang lebih mendominasi. Ya. Jadi muncul pertanyaan, kenapa sampai agama Islam itu juga mudah diterima oleh orang yang sebenarnya pada awalnya sudah menganut agama Hindu. Jadi untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini saja dulu. Harapan saya, jadi materi yang sudah kita pelajari dapat selalu diingatkan, ya. Sarannya bagaimana? Belajar dan terus belajar. Jadi sebelum jam pelajaran itu ada baiknya selalu mempersiapkan diri, ya. Malam harinya belajar, ya. Jadi itu. Baik. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk itu satu orang lagi saya minta memimpin kita dalam doa dulu. Karena sebelumnya tadi kita mengkaji doa, ya. Oke. Berdiri semua. Teman-teman, mari kita hati lantas berdoa. Sama-sama Bapa kami. Selamat siang, salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Fredericus Indretno Tonuk, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Manggarai pada SMA Negeri 2 Setarmise Langke Majok. Hari ini setelah melakukan supervisi akademik kemarin, hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Masih dengan Pak Remi Gus Onta. Selamat siang Pak Remi. Selamat siang Pak Remi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, terima kasih Pak Remi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin, sekaligus mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Bisa Pak Remi? Bisa. Oke, baik. Ya, untuk pertanyaan saya yang pertama Pak Remi terkait dengan supervisi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Untuk yang pertama, kira-kira apa perasaan dari Pak Remi terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Baik Pak Redno. Jadi perasaan saya sewaktu observasi kemarin itu dari semacam tertekan begitu. Oh, ya, tertekan, Itu ya. karena ya pengalaman pertama kali saya mengajar itu diobservasi atau diberikan penilaian oleh teman guru. Sedikit ada tertekan begitu. Tertekan ya. Terus kira-kira kesan apa lagi selain tertekan? Kira-kira ada tidak perasaan-perasaan lain selain itu? Kalau di samping perasaan tertekan tadi ada rasa semangat yang muncul dari dalam diri, karena setelah saya refleksi dengan adanya penilaian dari teman itu akan bisa memperbaiki saya punya kinerja selanjutnya. Oke, baik. Perasaan dari Pak Remi tadi ya merasa tertekan karena baru pertama kali disupervisi oleh teman sejawat Ya. Kemudian yang kedua ya dengan dilaksanakan supervisi oleh teman sejawat berarti memiliki semangat baru untuk memotivasi ke Iya, depan, memotivasi. memperbaiki Ya. proses pembelajaran. Ya, terus pertanyaan kedua Pak Remi, bisa diceritakan tidak area pengembangan Bapak yang lakukan, kemudian langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama pembelajaran? Baik.
karena sebetulnya terkait dengan area pengembangan ini Bapak Retno sudah kita rancang sebelum observasi itu. Jadi ada 2 area pengembangan yang kita upayakan, yaitu yang pertama dari segi pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi untuk pengetahuannya itu terkait dengan kemampuan dari peserta didik kita untuk menyimak informasi yang disampaikan melalui video. Kemudian yang kedua untuk keterampilannya. Jadi bagaimana kita punya peserta didik itu untuk menulis kembali apa yang sudah mereka lihat dan mereka dengar melalui video pembelajaran. Oke, jadi area pengembangannya seperti di RPP yang Bapak sudah susun kemarin nih, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana yang saya lihat kemarin ada proses diskusi, lalu ada presentasi dan peserta didik. Ya, baik Pak Remi. Pertanyaan ketiga Pak Remi, menurut Pak Remi sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut saya Pak Retno itu sudah berhasil. Kenapa saya katakan demikian? Itu karena pada saat proses pembelajaran dari segi pengetahuannya anak-anak aktif untuk mendengarkan dan menyaksikan video yang mereka tonton. Nah, lalu dari segi keterampilannya mereka menuliskan kembali tadi apa yang mereka dengar dan mereka lihat, kemudian mampu mempertanggungjawabkan di hadapan teman-teman sekelasnya. Oke, Jadi baik. Area pengembangannya berhasil Pak Remi. Berhasil. Siswanya proaktif dalam proses diskusi. Habis itu begitu juga kalau misalnya mereka ada yang bingung, saya lihat kemarin Pak Remi juga ikut partisipasi ketika peserta didik ada yang bingung, saya ditanya ke Pak Remi kira-kira bagaimana ini kerjanya Pak. Begitu dengan pengembangan keterampilannya kemarin mereka mempresentasikan. Oh iya. Baik. Berikut pertanyaan keempat Pak Remi. Menurut Pak Remi, kira-kira ada tidak kendala-kendala yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung kemarin? Memang Pak, dalam proses pembelajaran berlangsung itu ada kendala yang dihadapi. Jadi di awal tadi saya katakan sudah berhasil ya, karena perhitungannya sudah lebih dari setengah yang mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Hanya ada beberapa siswa yang masih kesulitan, yang mana peran mereka tidak terlalu menonjol di situ. Jadi hal itu mungkin karena metode yang saya gunakan itu tidak cocok untuk mereka. Lalu ada tawaran dari saya, karena yang saya lakukan di kelas itu kan secara audio dan visual. Jadi mungkin gaya belajar yang cocok untuk mereka itu gaya belajar kinestetik. Sehingga mungkin dalam waktu dekat saya akan melakukan pendekatan lalu tawarkan gaya belajar atau metode belajar yang baru itu. Oke, jadi Pak Remi tadi kendala-kendala yang terjadi mungkin dari beberapa siswa tidak ikut proaktif ketika melaksanakan proses diskusi, habis itu ketika melaksanakan presentasi, karena itu tadi gaya belajarnya belum terlalu memahami gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Jadi tawarannya tadi mungkin nanti Pak Remi juga bisa mengklasifikasikan mereka seperti itu kira-kira tadi yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Remi. Jadi itu salah satu solusinya tadi kan, mengklasifikasikan yang sesuai dengan gaya belajar sesuai dengan peserta, gaya minat gaya belajar dari peserta. Jadi kira-kira kapan rencana itu bisa dilakukan? Jadi rencana yang saya lakukan untuk merubah atau mengikuti gaya belajar dari beberapa peserta didik yang kurang aktif tadi, jadi mungkin secepatnya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Jadi
dalam waktu dekat ya Pak Remi akan bisa melakukan evaluasi lalu kemudian melaksanakan berdasarkan metode ataupun dari belajar dari peserta sesuai dengan minat peserta. ya, baik, terima kasih Pak Remi atas waktunya hari ini. Untuk proses percakapan pasca observasi kita hari ini sudah selesai. Semoga sukses ke depan dan semoga apa yang diharapkan dari Pak Remi berkaitan dengan proses pembelajaran ke depannya lebih termotivasi. Dan akhir kata dari saya, terima kasih dan semoga sukses. Selamat siang. Selamat siang.